Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Masih tetap di tema besar yang sama, namun kali ini kita akan menyoroti kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam dari sisi sistem peribadatan. Seperti yang saya lontarkan pertanyaan kemarin tentang apakah orang Arab Jahiliyah itu telah mengenal Allah? Pasti kebanyakan menganggap bahwa mereka belum mengenal sama sekali karena peribadatannya adalah menyembah berhala. Itu yang sering disalahpahami banyak orang. Orang Arab, terutama orang Quraisy, justru sudah sangat mengenal Allah. Saya ulangi ya, orang Arab, terutama orang Quraisy, justru sudah sangat mengenal Allah, tetapi melakukan penyimpangan. Kalian tentu pernah dengar kan nama Abdullah sering digunakan oleh orang Quraisy sebelum Rasulullah lahir. Dan Abdullah sendiri kan artinya hamba Allah. Yang tentunya tidak mungkin ada nama tersebut di masa jahiliyah kalau tidak mengenal Allah. Itu contoh gampangnya. Selain itu, dalam keseharian orang Quraisy ini sering bersumpah atas nama Allah. Kalau ada yang pernah lihat film Umar, serial Umar yang disiarkan di televisi itu, tokoh-tokoh pembenci Rasulullah Quraisy, pembesar Quraisy itu sering bersumpah wallahi, seperti itu kalimatnya. Jadi dari dua contoh itu sudah terlihat bahwa orang Quraisy sebenarnya sudah mengenal Allah. Terus jika kita lihat dalam sejarah turunnya Al-Quran, ayat-ayat awal yang turun itu tidak ada kata Allah di dalamnya. Baru muncul itu ketika surat ke-18 atau enggak 19 gitu, kalau nggak salah, di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad gitu. Kenapa demikian? Karena memang orang Arab Quraisy pada waktu itu memang sudah tahu Allah, jadi tidak harus penggunaan kata kalimat Allah di ayat-ayat awal turun. Lebih ke sifat-sifat Allah. Seperti itu. Orang Arab Quraisy itu tahu tentang Allah karena memang leluhur mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah mengenalkannya. Akan tetapi dalam perjalanannya waktu terjadi penyimpangan sehingga mereka menyembah Allah harus menggunakan perantara-perantara berhala. Sejarah singkatnya, dulu Nabi Ismail dan Ibu Siti Hajar menemukan air Zam-Zam. Mekah sendiri pada waktu itu merupakan jalur yang selalu dilewati orang, namun tidak ada yang berani tinggal di sana karena begitu gersangnya. Ketika telah ada mata air Zam-Zam ini, pada waktu itu kaum Jurhum meminta izin kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk tinggal di sana. Akhirnya diizinkan dan lambat laun menjadi banyak, menjadi sebuah komunitas masyarakat. Nabi Ismail pun menikah dengan salah satu kaum tersebut, suku Jurhum itu. Mereka menjaga Ka'bah dengan baik. Setelah Nabi Ismail wafat, Mekah menjadi semakin ramai, sehingga banyak yang ingin menguasai tempat itu. Perang pun beberapa kali terjadi sampai akhirnya muncul suku Khuza'ah yang sempat menguasai Mekah, dan keturunan Nabi Ismail mulai tersingkirkan perannya di masa ini. Nah, dari suku Khuza'ah ini tradisi penyembahan berhala itu dimulai. Tokohnya adalah Amr bin Lu'ay. Ia melihat tradisi penyembahan patung-patung itu ketika berada di Syam. Jadi ketika berada di Syam, ia melihat ada sistem penyembahan yang membuatnya tertarik. Akhirnya Amr bin Lu'ay ini mengadopsi sistem tersebut dibawa ke Mekah dengan meletakkan berhala di sekitar Ka'bah. Akhirnya lambat laun orang percaya jika mereka harus melalui berhala untuk meminta sesuatu kepada Allah. Peristiwa ini merupakan awal dari penyimpangan ajaran tauhid yang dibawa Nabi
Ibrahim. Meskipun demikian, tetap ada segelintir orang yang memegang teguh ajaran ajaran Nabi Ibrahim yang kemudian dikenal dengan kaum Hanif. Demikian, jadi singkatnya bahwa penyembahan berhala itu muncul dari suku Khuza'ah yang dipelopori oleh tokohnya bernama Amr bin Lu'ay. Kemudian seiring berjalannya waktu, beberapa suku di luar Mekah memiliki berhala-berhala utama sendiri. Seperti terkenal Uzza, Lata, Manat, dan Hubal. Untuk yang lain mungkin bisa dibaca di buku dan di peta samping ini persebarannya ini bisa dilihat. Maaf kalau kurang jelas. Perjalanan waktu juga yang akhirnya membuat kaum Khuza'ah perannya mulai tergeser lagi oleh keturunan Ismail. Jadi dinamika politik di situ terjadi sampai terjadi perang besar yang sempat membuat kaum Khuza'ah ini menghilangkan jejak sumur Yamyam di Mekah, karena sumur Yamyam adalah aset berharga di Mekah, di mana tempat yang sangat gersang itu ada sumurnya, itu adalah sebuah hal yang sangat berharga di tempat tersebut, dihilangkan oleh kaum Khuza'ah. Nah, ini baru ditemukan oleh kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Meski keturunan Nabi Ismail telah memiliki peran di Mekah, penyembahan berhala bukan hilang, tapi malah tetap subur. Ini logikanya adalah mereka kaum pedagang kaya yang hidup di kota Mekah pada waktu itu bisa dikatakan kota metropolis. Orang-orang Quraisy suka dengan hal yang tidak terlalu rumit dan instan. Jadi mereka meneruskan tradisi penyembahan berhala yang telah subur di sana. Jadi karena sudah mengakar, jadi mau nggak mau itu tetap dilanjutkan. Ka'bah waktu itu dijadikan tujuan ibadah dari berbagai agama ya. Jadi pada waktu sebelum Islam datang, orang Nasrani dan Yahudi itu juga beribadah di Ka'bah sana. Para penyembah berhala pun juga melakukan demikian ketika musim haji tiba. Nah, berhala ini akhirnya dijadikan komoditas beberapa orang Quraisy untuk dijual balikan. Orang Quraisy juga merasa suku mereka merupakan suku yang paling tinggi derajatnya. Ini akhirnya memunculkan sifat kebanggaan yang lebih atau cenderung sombong. Itu nantinya memunculkan tradisi al-hums. Bacanya gimana ya? Saya kurang begitu paham. Al-Hums ya tulisannya. Tradisi yang dimunculkan oleh suku Quraisy ini didukung oleh suku-suku sekitarnya, yaitu suku Kinanah dan Khuza'ah. Tradisi al-hum sendiri salah satu isinya adalah jika ingin beribadah haji, orang harus menggunakan al-hums atau pakaian penduduk tanah suci. Jika tidak mempunyai, maka mereka berhajinya atau pada waktu tawaf itu harus dengan telanjang. Waduh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada waktu itu pemikirannya adalah pakaian dari luar Mekah dianggap kotor dan tidak suci, sehingga harus ditanggalkan, tidak boleh masuk Mekah. Itu konsep mereka pada waktu itu. Jadi kalau ada yang seperti saya enggak ya pernah bertanya-tanya gini, kenapa Rasulullah itu selama hidupnya hanya berhaji beberapa kali, mungkin sekali ya, mungkin hanya sekali atau enggak banyak gitu, padahal beliau tinggal di Mekah cukup lama. Kalau lihat dari sejarah al-hum tadi, itu jawabannya jadi karena Rasulullah melihat ada yang salah dengan tradisi ibadah haji yang berlangsung di saat itu. Dan Rasulullah juga belum tahu pada waktu itu gimana yang benar-benar sesuai dengan perintah Allah. Baru pada saat
menjelang wafat beliau baru berhaji ketika syariat haji itu diturunkan. Ini nanti mungkin di haji wada itu ya. Oke, kembali lagi ke penyembahan berhala. Orang Quraisy pada waktu itu sebenarnya juga tidak terlalu taat sih sebenarnya tentang penyembahan berhala. Jadi ya mungkin seperti berhala KTP, kalau istilah kita kan ada Islam KTP. Mungkin di waktu itu juga berhala KTP ini tok sing agamanya berhala, tapi kelakuannya juga enggak begitu-begitu amat. Tapi yang namanya agama ya atau kepercayaan yang sudah mengakar, taat tidak taat, kalau ada ajaran baru yang mengancam pasti akan melawan. Selain itu yang terpenting sih unsur ekonomi. Unsur ekonomi di dalam peribadatan itu ketika tradisi itu diganggu pasti akan terjadi pemberontakan. Kefanatikan akan keturunan menjadi faktor utama penolakan mereka terhadap Islam ketika Rasulullah menyampaikan risalahnya. Saya membayangkan semua saya jadi orang pemuka, salah satu pemuka Quraisy lah pada waktu itu, kaya raya, memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki budak yang beratus orang, memiliki usaha pembuatan berhala yang sangat sukses. Kemudian ada salah satu orang datang bernama Muhammad membawa ajaran baru memupuskan itu semua. Karena ajaran Islam itu nggak ada strata ya, jadi nggak ada budak, nggak ada majikan. Itu satu. Kedua, nggak boleh menyembah berhala. Itu dua. Jadi saya pada waktu itu pasti juga akan melakukan perlawanan terhadap orang tersebut karena mengganggu zona nyaman saya. Walaupun saya tahu pasti bahwa yang menyampaikan itu adalah orang paling jujur di antara orang jujur. Nah, begitulah politik. Dan kalian juga bisa melihatkan dalam perpolitikan di Indonesia, kadang para politikus melakukan hal yang demikian agar eksistensinya tidak tergoyahkan. Jadi urusannya itu bukan penolakan orang Quraisy itu bukan hanya masalah peribadatannya tentang penyembahan berhala ya. Ini urusannya cukup kompleks, cukup panjang dari soal strata sosial, kedudukan di eksistensi di masyarakat, sampai eksistensi ekonominya tergoyah ketika Islam itu datang. Ada hal yang lucu, meski pembesar atau pemimpin Quraisy itu sangat membenci Nabi Muhammad, tapi mereka tetap menitipkan barang dagangannya yang komoditasnya itu bernilai sangat tinggi. Mungkin kalau sekarang mungkin bermiliar-miliar ya. Dititipkan di gudang milik Nabi Muhammad. Jadi perlu tak kasih gambaran ya, pada waktu itu mereka memilikan dagangnya berkafilah-kafilah itu ke beberapa wilayah gitu. Jadi dagangannya sangat banyak, itu biasanya kalau sudah selesai di Mekah dimasukkan dalam gudang. Beberapa orang itu ada yang memiliki gudang-gudang di Mekah, salah satunya Nabi Muhammad ini. Nah, ketika itu orang-orang pembesar Quraisy atau pemimpin Quraisy ini sangat membenci, bahkan memfitnah atau melakukan perundungan bahasa sekarang mungkin kepada Nabi Muhammad. Tapi mereka tetap mempercayakan hartanya itu di gudang milik Nabi Muhammad karena mereka meyakini di Mekah itu gudang yang paling aman adalah di gudangnya Nabi Muhammad yang dimana pemiliknya sangat-sangat jujur itu. Di satu sisi mereka benci dengan orangnya, namun di sisi lain mereka tahu barangnya akan aman dititipkan kepada orang yang tepat. Jadi bisa ya dibayangkan sendiri bahwa jangan dianggap hanya urusan berhala. Konflik itu muncul atau perlawanan itu muncul atau orang-orang Quraisy itu membenci Nabi Muhammad adalah urusannya sangat
panjang, lebih ke eksistensinya terganggu dengan kedatangan ajaran Islam tersebut. Demikian untuk gambaran tentang keadaan sosial masyarakat Mekah pra-Islam. Tentang sistem peribadatannya, tetap baca dari buku yang kalian punya, atau kalau belum ada buku bisa baca-baca yang lain. Sebanyak mungkin baca buku atau baca artikel Saya Suka ditanyakan nanti atau kita diskusikan di kolom komentar. Saya harapkan tidak hanya dirangkum atau apa, responnya kalau bisa kita diskusi atau bertanya, mungkin saya lebih suka, atau mungkin membantah, saya lebih suka sekali. Demikian teman-teman, semoga paham. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap saling beri doa meski tak saling jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.